Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fadhilah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذنا خصوصا إلى روح أبو يا سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يعلي درجات في الجنة وينور ضرائهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Babun as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al-kabairu. Wa bisanadil muttasili ila muallifi hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala haddatsana Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibatu ibnu Sa'idin wa Ali ibnu Hujrin kulluhum kesemuanya an Ismailah. Qala ibnu Ayyub haddatsana Ismail ibnu Ja'far qala akhbarani Al-Ala'u ibnu Abdurrahman bin Ya'quba maula al-Huraqata, mantan budaknya Huraqah, an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ialah bersabda siapa Rasulullah, as-salatul khamsu, adapun salat yang 5, maksudnya salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat ketemu salat Jumat depan, kafaratun ialah penebus 5 terhadap dosa, bainahunna yang ada di antara kesemuanya, ya antara salat dengan salat, antara salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya. Misalnya zuhur dan asar, berarti antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib, antara maghrib dan isya, antara isya dan subuh. Selama tidak melakukan dosa besar. Hadis ini minimal hendak menjelaskan 2. Tentang pahala atau ganjaran, kompensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa melakukan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu sebagaimana disampaikan di dalam hadis-hadis sebelumnya, itu bisa menjadi penebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan di sela-sela antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, antara satu sholat dengan sholat berikutnya, tanpa minta ampun kepada Allah. Sholat itu sendiri sudah bisa menjadi penebus atas dosa-dosa yang dilakukan selama bukan dosa-dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat Jumat.
sholat Jumat itu bisa menjadi penebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan di tengah-tengah antara sholat Jumat sekarang dengan sholat Jumat berikutnya. Sama, minimal 2. Kalau mau ditambahi, ini hadis ini menjadi dalil kewajiban sholat 5 waktu. Nah, itu bisa ditambah itu. Hadis ini juga menjadi dalil tambahan tentunya. Dalilnya sholat 5 waktu itu banyak sekali. Nah, di antaranya ini juga bisa dijadikan sebagai bahan, ya, bahan untuk memotivasi seseorang melakukan, menunaikan, menjaga istiqomah sholat 5 waktu. Kalau mau ditambahi juga sebagai motivasi, ya, agar senantiasa menjaga sholat Jumat selama tidak ada uzur, tanpa minta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni karena sholat, dosa-dosa kita selama minimal 1 minggu, ya, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani Nasr bin Ali al-Jahdami. Qala akhbarana Abdul A'la qala haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu, adapun salat-salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, al jumu'ati kafaratun, ialah penebus-penebus lima bainahunna. Sama muradnya. Qala haddatsani Abu Dhahir wa Harun bin Sa'id al-Aili. Qala, keduanya berkata, akhbarana Ibnu Wahb an Abi Sakhrin anna Umar bin Ishaqa maula Zaidata haddatsahu, menceritakan siapa Umar ibn Ishaq kepada Abi Sakhr, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah sering bersabda. Ini berapa kali saya sampaikan, kalau ada kana atau yakunu wa mastuqqa minhu berarti menunjukkan bahwa sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fungsinya kana atau yakunu itu litakrar atau litikrar. Berarti Rasulullah sering bersabda. Apa yang disabdakan Rasulullah? As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati. Ini 2, ya. Wa ramadhanu ila ramadhana. Ramadan sekarang sampai ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, itu adalah penebus ke semuanya itu, maka pada dosa bainahunna, yang diantara kesemuanya itu, antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Ini tetap dengan catatan, memahaminya bukan hanya sekedar sholat, tetapi sholatnya harus disempurnakan sebagaimana yang ditambahi di dalam hadis-hadis sebelumnya. Mulai dari wudunya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, maka itu akan benar-benar menjadi penebus. Sudah barang tentu melalui proses yang amat sangat panjang untuk memperbaiki ibadah. Sama, Ramadan juga bisa menjadi penebus dosa-dosa yang akan dilakukan selama menunggu Ramadan berikutnya. Ya, catatannya pun sama, selama dia bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Kalau sudah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup,
dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadiyat mengatakan bahwa hadis ini bisa dipahami secara zahirnya. Maksudnya kalau dipahami secara zahir ya pintu surga benar-benar dibuka, pintu neraka benar-benar ditutup dan setan benar-benar dibelenggu. Artinya kata Qadiyat, tiga hal itu menjadi pertanda masuknya bulan Ramadan. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan itu menjadi penentu masuknya bulan Ramadan. Tetapi ini tidak bisa dilihat oleh kita. Wallahu a'lam bagaimana dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan bagaimana setan itu dibelenggu. Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Itu jadi pertanda kata Qadiyat masuknya bulan Ramadan. Dan itu sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan, untuk menghormati bulan Ramadan. Lalu sudah barang tentu kalau dipahami dengan makna zahirnya maka akan menuntut pertanyaan berikutnya, kalau puasa, pada saat puasa setan dibelenggu, lalu kenapa masih ada banyak maksiat? Kok masih banyak kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan? Maka Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam uh, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, mengatakan untuk menjawab pertanyaan ini ada tiga opsi. Opsi yang pertama, kemaksiatan itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang serius berpuasa, oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kesungguhan itu dibuktikan bukan hanya dengan memperhatikan syarat-syarat puasa, bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi juga memperhatikan adab-adab di dalam berpuasa. Jadi adabnya orang yang berpuasa ya nggak bohong, nggak gibah, dan lain-lain. Jadi kalau dalam istilahnya Al-Ghazali, ini puasa tingkatan kedua, minimal tingkatan kedua. Nah, kalau sudah ada pada tingkatan kedua ini, tidak mungkin seseorang melakukan maksiat. Dengan demikian, orang-orang yang masih melakukan maksiat padahal dia dalam keadaan berpuasa, berarti dia adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasanya. Nah, ini ada kaitannya juga. Kapan pahala Ramadan atau kapan puasa Ramadan bisa menebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan antara sekarang, Ramadan sekarang dengan Ramadan berikutnya. Ya ketika puasa itu dilakukan secara sungguh-sungguh. Dengan bukan hanya menahan makan dan menahan minum, tetapi juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa ghibah, mencuri, berbohong, dan lain-lain. Begitu. Dan opsi kedua, kata Al-Imam Al-Qurtubi, kemungkinan yang dibelenggu itu hanya al-maradatu minasyayatin, pentolan-pentolan setan. Bahasanya al-maradatu itu yang nakal, tapi setan mana yang tidak nakal kan? Syarah menjelaskan asyaddu adawatan linnas. Setan yang paling getol, yang paling banget memusuhi orang-orang, memusuhi umat manusia ya. Pentolan-pentolan setan itu yang dipenjara. Adapun yang tidak dipenjara ya banyak berarti kan. Pentolan itu kan nggak banyak, pentolan itu hanya sedikit. Yang nggak dipenjara itu masih banyak. Dan yang nggak dipenjara itulah yang kemudian membujuk, merayu, menjerumuskan umat manusia untuk melakukan maksiat. Ini lumayan masuk akal.
untuk menjawab kenapa kok masih banyak maksiat padahal setan sudah dibelenggu. Ini kalau memahami makna zahirnya. Opsi yang ketiga maksudnya sufidatis syayatinu, setan-setan dibelenggu pada saat bulan Ramadan adalah taklilus syururi fihi. Allah meminimalisir pintu-pintu maksiat pada saat bulan Ramadan dan wahada amrun mahsusun katanya. Ini jawaban yang lebih realistis karena memang nyatanya sebagaimana kita lihat kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan itu jauh lebih sedikit ketimbang kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di luar bulan Ramadan. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kok jadi kemana-mana ini? Ya untuk menjelaskan Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Selama dilakukan secara sungguh-sungguh. Idza jatanabal kaba'ira ketika menghindari siapa sahibuhunna, orang yang sholat 5 waktu, orang yang sholat Jumat dan orang yang menunaikan ibadah puasa al-kaba'ira kepada dosa-dosa besar. Jadi semua dosa diampuni kecuali dosa besar. Qala haddatsani Muhammad bin Hatim bin Maimun. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Qala haddatsana Muawiyah bin Shalih an Rabi'ata, yakni yang dimaksud Rabi'ah ibna Yazid, an Nabi Idris al-Khawlani, an Uqbah bin Amir, wa hawala al-muallifu sanadahu. Qala wa haddatsani Abu Utsman an Jubair bin Nufair an Uqbah bin Amir qala kanat alaina riayatul ibli. Kanat ada alaina ialah atas kami, maksudnya ai ala rahtin min ashabi Rasulillah. Kanat ada alaina ialah wajib atas kami riayatul ibili, apa menjaga onta. Maksudnya onta sodakoh, onta zakat. Riayatu ibilis sodakoh al muntadhari biha at-tafriqatu awil muaddatu lima solihil muslimin. Kemungkinan onta zakat yang menunggu momentum untuk dibagi-bagikan atau onta-onta yang disediakan untuk kepentingan umat Islam. Jadi beberapa orang sahabat ditugasi oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjaga onta-onta itu. Faja'at naubati, kemudian satu ketika datang giliranku untuk menjaga. Farawwahtuha bi'asyiyin, aku kembalikan unta-unta itu, mengembalikan aku kepada ibil bi'asyiyin pada sore hari. Asyiyin ini akhirun nahar, awalil lail, akhir siang dan awal malam. Aku ikat kembali unta-unta itu pada pada malam hari menjelang pada sore hari menjelang malam. Fadraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai mengembalikan unta-unta tadi ke tempatnya, aku bergegas buru-buru bersih-bersih untuk mendatangi majelisnya Rasulullah. Fadraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku dapati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman hali dalam keadaan berdiri, yuhadditsun nasa, sedang menasihati orang-orang, maksudnya menasihati sahabat-sahabat Nabi. Fadraktu min qaulihi, pada saat aku masuk Rasulullah dalam keadaan menjelaskan atau berkhutbah, aku dapati Rasulullah bersabda, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yakumu fayusalli rak'ataini muqabilun alaihi ma biqalbihi wajhi illa wajabat lahul jannah. Ma min muslimin, tak ada seorang muslim pun yang tawaddau, yang berwudu, fayusinu wudu'ahu, bukan hanya sekedar berwudu, dia memperbagus wudunya. Tsumma yakumu, kemudian dia berdiri, fayusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ini sudah ada pada hadis-hadis sebelumnya tentang anjuran isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, memperbagus wudu. Kemudian kesunahan salat 2 rakaat aqibal wudu. Terus muqbilun alaihima, ay wa huwa muqbilun alaihima,
Adapun keadaan orang atau muslim itu adalah menghadap alaihima atas 2 rakaat biqalbihi dengan hatinya wa wajihi dan wajahnya. Maksudnya biqalbihi sebagai majas dari khusyuk. Biqalbihi menghadap dengan hatinya maksudnya dia sholat dengan keadaan khusyuk wa wajihi dan wajahnya. Wajah ini sebagai perwakilan dari khudu. Jadi khusyuk kemarin sudah dijelaskan. Khusyuk itu bil qalbi. Adapun al khudu itu bil a'dha. Bukan hanya khusyuk hatinya tetapi khusyuk gerakan-gerakannya. Khudu dalam bahasa Arab. Illa wajabat illa ma min muslimin yatawadda dan seterusnya illa kecuali tidaklah seorang muslim wudu memperbagus wudunya sholat 2 rakaat dalam keadaan khusyuk dan khudu illa kecuali wajabat wajib lahu baginya muslim al jannatu apa surga. Ini kalau baca hadis-hadisnya Rasulullah memang sepertinya gampang sekali masuk surga. Tapi untuk melakukan ini secara konsisten, secara terus-menerus, ini butuh latihan yang cukup panjang, tentu tidak mudah. Qala Abu Hurairah berkata, kok Abu Hurairah? Qala siapa ya tadi? Uqbah bin Amir berkata, fakultu kemudian aku berkata, ma'ajwada hadihi, betapa indahnya ini. Betapa kerennya sabda Nabi yang ini. Faida aifa faja'ani qailun baina yadayya yaqul faida kemudian qailun adapun orang yang berkata baina yadayya yang berada di hadapanku yaqulu ialah berkata siapa qail. Qailun ini bisa jadi mubtada padahal terdiri dari isim nakira, yaitu karena dia terletak setelah idza fujaiyah. Di Alfiyah enggak ada, adanya di Ibnu Aqil. Atau bisa jadi dia disifati oleh baina yadayya. Nah, kalau disifati ada, baitnya sudah disebutkan kemarin. Wala yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira wa alfatan fikum fama khilul lana wa rajulun minal kirami indana wa raghbatun bil khairi khairu wa amal birin yazin wal yuqas malam yuqal. Itu bait yang menjelaskan bahwa mubtada tidak boleh terdiri dari isim nakirah. Boleh jika ada musawwik hal yang membolehkan. Itu dicontohkan itu. Allati qablaha ajwadu. Tiba-tiba ada orang yang ngomong di depanku, yang duduk-duduk di depanku. Allati qablaha ajwadu. Dawuh yang sebelumnya lebih indah daripada dawuh yang ini. Lebih keren daripada dawuh yang ini. Fanazartu, kemudian aku lihat siapa yang ngomong tadi. Fa'idha Umaru. Aifa faja'ani huwa Umaru. Ternyata yang ngomong kepadaku tadi barusan adalah Sayyidina Umar. Qala Sayyidina Umar berkata, inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Aku melihat engkau baru datang. Qala Rasulullah bersabda, ini kata Sayyidina Umar, ma minkum min ahadin yatawaddau. Tidak ada ialah di antara kalian min ahadin dari seorang pun yatawaddau yang wudu. Fayublihu au fayusbihu. Ini syakkun minar rawi. Fayublihu menyempurnakan au fayusbihu menyempurnakan siapa ahad al-wudu'a kepada wudu, summa yaqulu kemudian berkata atau mengucap siapa ahad, mengucap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Illa tidak ada seorang pun yang berwudu memperbagus wudunya kemudian setelah wudu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya illa kecuali futihat dibuka lahu baginya ahad abwabul jannati tsamaniyatu. Abwabul jannati tsamaniyatu apa? Pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyihi masya'a. Bisa masuk siapa ahad min ayyiha dari manapun di antara yang 8 sya'a yang menghendaki siapa ahad. Ini hadis tentang anjuran isbaghul wudu. Yang pertama sudah disebutkan pada redaksi yang pertama. Yang kedua soal adzikru al-mustahabbu aqibal wudu. Dzikir yang disunnahkan untuk dibaca setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dalam riwayat lain asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Imam An-Nawawi juga disunnahkan untuk membaca hadis dalam riwayat doa yang diriwayatkan oleh yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu sunnah kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Orang yang wudunya bagus, kemudian membaca doa ini, maka dia diberi keistimewaan, dibukakan 8 pintu surga nanti di akhirat, dan dia boleh masuk lewat pintu yang mana saja. Ini betapa dahsyatnya pahala zikir aqibal wudu. Kemudian hadis ini dijadikan sebagai dalil kesunahan zikir. Inna dzikra ba'dal wudu fadilatun min fadailih. Qala wa haddatsanahu Abu Bakr ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab. Qala haddatsana Muawiyah ibn Shalih an Rabi'ata ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani wa Abi Utsman an Jubair ibn Nufair ibn Malik al-Hadrami an Uqbah ibn Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadzakara kemudian fadzakara kemudian menyebutkan siapa Zaid ibn al-Hubab mitlahu mitlama rawahu Abdurrahman bin Mahdi ghaira annahu namun Zaid bin Hubab qala berkata man tawaddoa faqala barang siapa yang berwudu faqala kemudian berkata man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berbeda redaksi dengan riwayatnya Abdurrahman bin Mahdi. Qala haddatsani Muhammad bin Shabbah wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan saya terutama diberi keistiqomahan untuk membaca kitab Sahih Muslim. Tadi sibuk jadi nggak sempat rekaman siang-siang. Saya rekamannya rada malam ini, hampir sholat tarawih. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.